Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya berada di sekitar jalur lori, salah satu yang terjauh pabrik gula Jatiroto Lumajang. Ini di ladang tebu di sekitar daerah Blukon. Nah, sekarang jalurnya sudah nonaktif teman-teman. Seperti ini sekarang kondisinya. Relnya sudah tidak lurus lagi dan sudah banyak yang putus teman-teman. Nah, seperti terlihat di depan kita ini. Dulu saya pernah memvideokan saat kereta lori melewati rel ini saat jalurnya masih aktif. Nah, saat itu akan dimulainya musim giling, jadi jalurnya memang ada yang tertutup tanah, namun relnya masih utuh waktu itu dan aman dilewati. Link video saat lokomotif melewati jalur ini saat jalur ini masih aktif saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Namun meskipun jalur ini sudah nonaktif teman-teman, kereta lori masih bisa ke arah sini karena masih ada jalur yang terkoneksi, salah satunya di lokasi ini. Jadi meskipun jalur lori di depan kita ini sudah nonaktif, kereta lori bisa ke sini melewati jalur lain, yaitu jalur percabangan di sebelah kanan kita. Nah, jadi inilah percabangannya. Kereta tebu masih bisa mengarah ke sini lewat jalur percabangan ini. Dan ini masih tertutup rumput teman-teman ya. Karena sekarang masih belum musim giling, jadi belum dilewati kereta tebu. Dan lurus di depan sana itu ada crossing rail. Oke, kita coba lihat crossing railnya di depan sana. Nah, untuk rel yang dari percabangan ke arah barat ini masih utuh teman-teman. Ya, karena ini masih aktif. Namun kereta lori jarang lewat sini teman-teman, meskipun ini masih aktif. Jadi awal musim giling, lokomotif membawa lori kosongan ke sini. Dan di akhir musim giling, lokomotif menjemput lori kosongan di ladang tebu Blukon ini untuk dikembalikan ke pabrik. Karena di depan sana sudah ada kren. Jadi pengangkutan tebu dari ladang tebu tetap menggunakan lori, entah itu ditarik menggunakan kerbau, lokomotif ataupun traktor, dibawa ke kren ini, lalu tebu dipindah ke truk. Oke, disinilah posisi krennya. Dan crossing railnya, perempatan rel sudah tidak jauh lagi, ada di depan sana. Kita ke sana. Oke, kita lurus ke barat. Nah, inilah dia crossing railnya, perempatan rel lori pabrik gula Jatiroto yang ada di sekitar daerah Blukon. Ya, ini yang lurus ke barat. Nah, dan ini yang ke utara. Tadi kita datang dari arah timur. Ya, menurut warga sini perempatan rel ini masih aktif dilewati teman-teman. Terus pun Bu? Nggih. Terus ini oh kabinan enten tapi bane pun gak mego. Oh, nggih. Iki ngidule tengeri iki tasih enten relay. Ngidule mboten enten pun embong. Nggih. Angkut lori terus di sini dipakai dipindah di truk ya? Nariknya pakai loko apa traktor, Bu? Traktor ya? Iya benar teman-teman. Jadi lokomotif hanya mengantar saat awal musim giling dan mengambil di akhir musim giling. Yang bekerja menarik lori dari ladang tebu Blukon ini adalah traktor. Oke teman-teman, kita akan melihat di lokasi yang lain. Oke teman-teman, kita ke arah timur sana untuk melihat perlintasan yang dulu saya pernah merekam video saat kereta masih bisa melewati jalur ini. Dan kita coba cek lokasi yang dulu lokomotif menerjang pasir dan batu di sekitar perlintasan di sana. Oke.
Oke teman-teman, kita hampir sampai di bekas perlintasan lori. Nah ini baru ada lagi relnya di sini. Ya, di sebelah barat perlintasan sudah putus teman-teman. Nah, dulu saya pernah memvideokan lokomotif nomor 14 membawa lori berisi ram rel bongkar pasang melewati perlintasan ini saat jalur ini masih aktif. Oke teman-teman, dari perlintasan barusan kita coba melihat lokasi yang sama saat lokomotif menerjang pasir dan batu beberapa tahun lalu. Nah, inilah lokasinya teman-teman. Nah, perumahannya masih sama ya. Oke teman-teman, kita akan melihat di lokasi yang lain. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di lokasi selanjutnya. Salah satu jalur lori terjauh pabrik gula Jatiroto. Ini berada di sekitar daerah Rowo Kangkung. Jalur kereta tebunya mentok di seberang jembatan itu. Memang relnya putus di situ sudah lama sekali teman-teman. Saya kesini pertama kali dulu relnya juga sudah seperti ini, sudah putus di depan sana. Nah, di musim giling tahun 2023 kemarin, jalur ini tidak dipakai teman-teman, tidak dilewati. Terakhir di musim giling tahun 2022. Waktu itu di video saya terlihat ada lori berisi ram di jalur rel di depan sana. Nah, ini dia rangkaian lori berisi ram yang disimpan di jalur yang mengarah ke barat. Oke, kita bergeser ke utara teman-teman. Ya, relnya masih utuh ya di sebelah kanan kita. Nah, di video lama saya terlihat ada lokomotif nomor 07 standby di jalur ini. Menanti lori bermuatan tebu untuk siap ditarik ke pabrik gula Jatiroto. Oke, kita bergeser lagi sedikit ke arah utara, teman-teman. Nah, di video saya yang dulu, di lokasi ini lokomotif nomor 7 mulai melangsir, mendorong mundur rangkaian lori bermuatan tebu sebelum ditarik ke arah pabrik gula Jatiroto. Oke, kita lanjut bergeser ke arah utara. Oke, di lokasi selanjutnya kita berbalik arah teman-teman, menghadap ke selatan. Iya, disinilah saya mengambil gambar lokomotif yang lain, lokomotif nomor 05. Oke, kita lanjut bergeser lagi ke arah utara, tepat di Gapura Desa Rowo Kangkung. Oke teman-teman, di lokasi selanjutnya, tepat di perlintasan dekat Gapura Rowo Kangkung. Nah, saya dulu juga mengambil video di sini. Lokomotif nomor 07 melewati perlintasan membawa lori bermuatan tebu. Nah, di musim giling tahun 2023 kemarin, jalur ini tidak dilewati teman-teman. Yang dipakai sebatas
ladang tebu di sebelah utara sana. Di sana masih dilewati, namun tidak ke arah selatan sini. Link video saat kereta tebu melewati jalur ini saat jalur ini masih aktif saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Oke teman-teman, kita menuju ke lokasi yang lain. Oke teman-teman, sekarang saya berada di lokasi selanjutnya. Ini di jalur rel di tepi jalan raya di sekitar daerah Nogosari. Jalur rel berada di sebelah kiri ya. Ini dulu adalah bekas perlintasan teman-teman. Di foto lama milik Joachim terlihat ada lokomotif menarik rangkaian lori berisi tebu dari arah selatan menuju ke utara menuju ke pabrik gula Jatiroto. Dulu di sini ada rel yang melintang. Jadi terhubung di sini teman-teman. Nah, di sini adalah bekas jalur lori. Ini masih ada bekas jembatannya. Dulu saya hunting di sini masih ada relnya sampai sebatas ini. Namun untuk yang melintang jalan raya ini sudah tidak ada. Oke, kita ke lokasi selanjutnya. Oke teman-teman, kita mampir sebentar di lokasi ini. Masih di jalur sekitar daerah Nogosari. Jadi ini adalah relbed bekas percabangan teman-teman ya. Dulu saya sempat mengfoto lokomotif melewati jalur ini saat masih berwarna orange merah. Dan di foto itu masih terlihat jelas jalur percabangan ke arah kanan. Sekarang jalur percabangan ke arah kanan sudah tak berbekas teman-teman, hanya menyisakan railbed ini aja. Dan dulu saya memfoto dari pos pantau ada di pohon ini teman-teman. Jadi dari ketinggian saya memfotonya. Oke teman-teman, karena ini lewat di Persil Rojopolo, perumahan loji karyawan pabrik gula Jatiroto, jadi tak afdal rasanya bila saya tak mampir sekalian untuk melihat dan membandingkan dengan foto lama perumahan ini. Ya, kita berbelok ke kiri. Ya, jadi inilah perumahannya teman-teman yang masih sama dengan foto lamanya. Ini di Persil Rojopolo, rumah panggung teman-teman. Oke, kita cari loji yang lainnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman perumahan Persil lainnya yang sangat identik dengan foto lamanya, tapi dari arah yang berbeda. Coba kita geser dulu. Nah, dari sini terlihat persamaannya teman-teman. Namun sekarang tertutup oleh beberapa pohon ini, jadi kurang jelas. Namun tetap terlihat kok persamaannya. Oke, coba kita ke posisi yang lebih jelas. Namun tidak akan sama dengan foto lama karena sudah bergeser. Nah, ini jauh lebih jelas teman-teman. Namun tak sama dengan posisi angle pengambilan gambar foto lamanya. Oke teman-teman, kita akan ke lokasi jalur lori lainnya. Ini hanya iklan ya, intermezzo. Oke teman-teman, di lokasi selanjutnya ini adalah bekas perlintasan lori pabrik gula Jatiroto, masih di sekitar daerah Rojopolo. Nah, di Google Street View pada tahun 2019 masih terlihat jelas rel yang menyeberangi jalan ini. Sekarang relnya sudah dicabut, sudah tak berbekas. Oke, ini dari posisi sebaliknya. Saya dulu pernah mengfoto kereta tebu melewati jalur percabangan dari arah kiri menuju jalur yang lurus. Terlihat juga ada lori-lori bermuatan tebu tersimpan di jalur yang lurus. Sekarang jalur percabangan ini sudah tak berbekas. Dan saya dulu pernah memvideokan lokomotif melewati jalur perlintasan ini. Namun angle-nya dari sana, dari jalur yang berbelok meliuk ke arah kiri itu. Coba kita ke arah sana. Oke, jadi di posisi inilah saya merekam lokomotif yang melewati jalur yang sekarang sudah nonaktif dan tak berbekas teman-teman. Jadi lokomotifnya berbelok ke arah kiri. Dulu relnya berada di sebelah kiri jalan ini ya.
Dan masih ada bekas bantalannya teman-teman. Nah ini ya, menandakan bahwa benar dulu di sini ada jalur kereta tebu, jalur lori. Nah dan di sini juga masih ada bantalan yang tersisa, bantalan balok beton. Oke, coba kita terus dulu mengikuti railbed bekas jalur lori ini untuk melihat lokasi jembatan yang dulu pernah saya videokan juga saat lokomotif lewat sana, di ujung sebelah kiri sana teman-teman. Oke, ya inilah lokasi bekas jembatan lori yang saya maksud teman-teman. Sekarang sudah dicor untuk lewatnya truk dan kendaraan berat lainnya. Saya dulu sempat memvideokan lokomotif nomor 14 melewati jembatan ini saat jalurnya masih aktif. Sekarang relnya sudah tidak ada, jembatan lorinya pun sudah dicor teman-teman. Nah dan ini masih ada bekas bantalan kayunya. Oke teman-teman, kita lanjut menuju ke lokasi selanjutnya. Lokasi perbandingan kondisi saat ini dengan foto atau video masa lalunya. Sampai di lokasi selanjutnya teman-teman. Sebenarnya jalur lori ini masih aktif hingga saat ini. Dulu saya sempat mengambil gambar di tahun 2015 saat lokomotifnya masih berwarna orange merah. Dan terlihat lokomotif nomor 20 mengambil jalur percabangan ke arah kiri dan lokomotif nomor 21 mengambil jalur percabangan ke arah kanan melintasi jalan raya ini. Ini saya ambil dari pos pantau yang ada di atas pohon di sebelah kanan jalan raya. Oke, kita lanjut ke lokasi selanjutnya. Lokasi terakhir sebelum saya nanti closing di sana. Oke, hampir sampai di lokasi selanjutnya. Lokasi terakhir saya membandingkan. Ini di Simpang 3 jalur lori yang ada di sebelah barat pabrik gula Jatiroto. Oke, kita berbalik arah. Oke teman-teman, inilah Simpang 3 jalur lori yang berada tidak jauh dari pabrik gula Jatiroto. Ada jalur yang lurus ke arah barat, ada yang ke arah selatan, dan ada yang ke arah utara. Dan jalurnya masih tertutup rumput karena ini masih belum musim giling, jadi belum ada aktivitas kereta lori. Langsung kita menuju ke Google Street View tahun 2015. Masih ada bangunan pos petugas perlintasan yang berada di antara jalur yang lurus dan jalur yang berbelok ke kanan. Dan terlihat warung di depan itu, di sebelah kiri jalur yang lurus masih ramai. Dan juga terlihat masih ada palang pintu perlintasan teman-teman. Jadi dulu di tahun tersebut masih ada petugas penjaga pintu perlintasan. Dan di sebelah timur juga terlihat ada palang pintunya. Oke, kita lanjut ke Google Street View tahun 2019. Ya, terlihat pos petugas perlintasan sudah tidak ada teman-teman. Sudah rata dengan tanah. Dan terlihat warungnya sudah sepi teman-teman. Tak ada aktivitas sama sekali. Lalu langsung ke Street View tahun 2021. Nah, sekarang warungnya sudah tak berpenghuni teman-teman. Sudah terlihat kumuh seperti saat ini. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Video jalur kereta tebu pabrik gula Jatiroto dari masa ke masa. Nah, jadi kita lihat perkembangan jalurnya dari tahun ke tahun ya. Jadi kita bisa bernostalgia. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.